Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya, Rahayu Widewati Ningsih, di pembelajaran Al-Quran Hadis kali ini dengan membahas tema yang kemarin sempat terputus, yaitu infak dan sedekah. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum berinfak. Ternyata dalam infak itu terdapat 4 hukum, yaitu infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Mau tahu apa arti dari infak wajib, sunnah, mubah, dan haram? Simak materi selanjutnya. Teman-teman, yang pertama adalah infak mubah. Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan. Yang kedua, infak hukumnya wajib apabila mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran mas kawin, menafkahi istri dan keluarga, serta untuk membayar nazar. Yang ketiga, infak itu haram jika harta yang dikeluarkan untuk perkara haram, seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Jadi, itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, infak sunnah jika harta yang dikeluarkan dengan niatan sedekah. Infak jenis ini ada 2 macam, yaitu infak untuk jihad dan infak kepada orang yang membutuhkan. Jadi, jika kita berinfak kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan, itu disebut infak sunnah. Tapi, akan lebih baik jika sunnah itu dikerjakan agar mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melakukan infak, maka kita harus memenuhi syarat dan rukun infak. Syarat dan rukun infak yang pertama berlaku pada pemberi infak, yaitu 1. Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfakkan. Jadi, jika kita ingin berinfak tetapi tidak mempunyai harta yang mau diinfakkan, maka itu tidak boleh. Karena apa yang mau kita berikan kepada orang lain, nah, tidak ada kan? Makanya kita harus memiliki apa yang mau diberikan, baru kita memberikannya kepada orang tersebut. Yang kedua, dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga, merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang. Dan yang keempat, tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan sukarela. Jadi, jika kita berinfak karena terpaksa atau dipaksa orang lain, maka infaknya tidak sah. Karena apa? Ikhlas termasuk syarat dan rukun infak yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar untuk ikhlas dalam berinfak dan dalam melakukan kegiatan apapun. Syarat dan rukun infak selanjutnya berlaku pada orang yang diberikan infak. Nah, yang pertama, orang yang diberikan infak wajib ada di dunia ketika diberikan infak. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infak. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau memberikan infak kepada orang lain, maka orang lain tersebut harus ada di dunia, bukan sudah meninggal ataupun yang masih di dalam perut. Yang kedua, dewasa atau telah mencapai balik serta sehat jasmani dan rohani.
Jika orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya atau orang yang mendidiknya walaupun dia orang asing. Jadi, kalau kita mau memberikan infak kepada orang gila ataupun anak-anak yang masih di bawah umur atau masih kecil, maka kita memberikannya kepada walinya yang mengurusi dia atau memberikan dia pelajaran setiap hari. Karena apa? Jika anak kecil atau orang gila diberikan infak, maka dia tidak akan mengerti untuk apa itu. Jadi akan lebih baik jika diberikan kepada walinya saja agar dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Kita lanjut kepada rukun dan syarat berinfak yang berlaku pada materi atau harta yang diinfakkan. Yang pertama, materi atau harta tersebut harus sesuatu yang berada. Yang kedua, harus yang memiliki nilai. Yang ketiga, dapat dimiliki zatnya. Dalam artian, yang diinfakkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Nah, contoh yang dapat diinfakkan, yang dapat dimiliki zatnya adalah kita akan memberikan baju atau memberikan alat tulis. Nah, itu dapat diterima oleh orang yang diinfakkan dan itu sudah biasa di masyarakat, jadi tidak awam bagi mereka. Dan pemilikannya dapat berpindah. Jika buku atau baju tersebut kita berikan kepada orang yang diinfakkan, maka barang tersebut sudah menjadi milik mereka, bukan milik kita lagi. Sebagai contoh yang tidak sah diinfakkan adalah ikan di laut, burung di udara, air di sungai, dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak bisa diinfakkan? Karena sifatnya semu. Ikan di laut yang belum ditangkap tidak boleh diinfakkan karena terlalu banyak ikan di laut, dan jikalau dia mengambil belum tentu dapat, dan itu milik hak bersama, jadi tidak bisa dipindah tangankan. Burung di udara juga seperti itu, dan air di sungai sangat banyak sehingga itu milik orang banyak. Jika kita ingin memberikan air, maka letakkan air tersebut di botol lalu berikan kepada orangnya. Nah, itu baru bisa berpindah tangan. Yang keempat, tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak. Contohnya, menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi, barang yang diinfakkan itu wajib dipisahkan antara keduanya, lalu diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya. Jadi, jika kita ingin memberikan pohon ataupun bangunan, maka kita wajib memberikan dengan tanahnya. Karena apa? Jika hanya pohonnya yang ada di tanah kita, nah itu akan terjadi sengketa antara orang yang diberikan infak dan penginfak. Di lain waktu, pasti mereka akan berebut. Ini pohon saya, tapi ini tanah saya. Nah, agar tidak terjadi seperti itu di kedepannya, maka harus diberikan kepada tanahnya agar hukumnya tidak semu antara pemilik infak dan pada orang yang diinfakkan. Next, syarat dan rukun selanjutnya adalah ijab dan qabul. Infak itu sah dengan syarat telah melalui ijab qabul. Bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Biasa kita mendengar ijab dan qabul pada pernikahan ya. Ternyata dalam melakukan sesuatu yang bersangkutan dengan orang lain harus melalui ijab dan qabul. Contoh, saya memberikan infak kepada si fulan, maka saya melakukan ijab, yaitu dengan berkata, saya memberikan baju ini untukmu, silahkan diterima dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah perkataan ijab. Lalu,
yang menerima infak menjawab, "Saya terima infak ini dan akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya." Nah, itu yang disebut dengan qabul. Jadi, infak dan qabul diibaratkan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak yang memberi dan yang diberi. Nah, biasanya ijab dan qabul harus disaksikan oleh beberapa orang supaya ada yang menyaksikan jikalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ingat ya teman-teman, harus ada yang menyaksikan walaupun hanya 1-2 orang. Oh iya, dari tadi kita membahas tentang infak. Judulnya infak dan bersedekah. Apa sih sedekah itu? Ternyata sedekah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu shadaqatun, berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Jadi, jika kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa alasan, tanpa dituntut waktu dan jumlah, secara sukarela, maka itu disebut sedekah. Nah, terus apa bedanya dengan infak? Kan sama. Untuk mengetahui lanjutannya, simak slide selanjutnya. Ternyata perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah itu ada loh. Apa ya? Nah, kita perhatikan dari zakat. Zakat itu merupakan kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, batas tertentu, dan waktu tertentu. Jadi, kita membayar zakat bukan pada waktu-waktu terserah kita. Itu tidak boleh, karena dia memiliki ketentuan. Infak merupakan harta yang dikeluarkan secara umum untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan sedekah maknanya lebih luas. Bisa berarti infak, bisa berarti zakat, atau kebaikan non-materi. Sedekah terbagi menjadi wajib. Nah, biasa kita sebut dengan zakat, dan sedekah itu digolongkan sunnah, dan biasa kita sebut dengan infak. Jadi teman-teman, jangan bingung ya, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya infak itu termasuk dalam sedekah yang sunnah. Nah, seperti itu ya ternyata kesimpulannya. Oke teman-teman, pasti sudah pada tahu kan apa pengertian infak, syarat dan rukunnya, serta apa itu sedekah. Oleh karena itu, semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa, semoga kita menjadi insan yang rajin untuk bersedekah. Boleh bersedekah apapun, intinya mengandung kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa ya teman-teman, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan jangan lupa, tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita kita. Semangat! Sampai bertemu di materi selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.